Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Solihin di channel Nihil OHS. Oke kawan, kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial penggunaan aplikasi buku bantu PPOB ya. Aplikasi ini sebenarnya aplikasi pesanan dari seseorang yang berada di Jawa Tengah. Bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan aplikasi ini, silakan kontak nomor WA saya yang saya tulis di bawah video ini ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya ini ya. Oke. Nah, user ID-nya itu admin ya, menggunakan huruf besar. Admin, passwordnya juga admin. Nanti bisa kawan-kawan rubah di menu edit user ya. Oke, oh maaf, ini berarti belum caps lock ya, belum huruf besar. Nah sekarang diganti huruf besar, admin login, selamat datang ya. Oke, nah tampilannya seperti ini. Syakira Payment Group, ini alamatnya ya. Nah ini ada elektronik, ada kas. Nah ini maksudnya di sini adalah kas elektronik ya, yang ada ya sebagai saldo yang ada di bank atau yang ada di PPOB. Kemudian yang kas ini ya kas realnya ya. Nah menu pertama ada master, ada transaksi, ada piutang, ada laporan, dan ada keluar. Di menu master ini pertama kali kita menggunakan aplikasi ini yaitu harus input saldo awal terlebih dahulu ya. Harus input saldo awal terlebih dahulu. Jadi di sini belum ada saldonya ya. Di sini belum ada saldonya, tapi kalau di sini sudah ada list ya, sudah ada list. Tapi di sini harus diinput. Ini tidak berguna ya, ini tidak ada gunanya. Ini di sini harus diinput terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kalau mau mengganti background silahkan diganti backgroundnya ya. Silahkan diganti backgroundnya, klik saja ini. Oke, sebentar. Nah kita cari foto yang akan kita jadikan background. Misal saya cari foto yang enggak berat ya, yang kapasitasnya enggak gede. Misalnya pakai yang mana ya, yang ini bukan, coba pakai, saya cari dulu. Sebentar kawan-kawan, misalnya kita pakai yang inilah ya, briling misalnya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi nanti backgroundnya bisa kawan-kawan rubah sendiri. Ini saya ganti lagi ya, ganti lagi sebentar. Oke, nah jangan di skip videonya, jadi agar tahu tuh alur penggunaannya ya. Pertama kita input saldo awal terlebih dahulu. Nah di sini misal saldo kasnya itu ada 10 juta. Misalnya di sini ada Kopasindo. Kopasindo ini koperasi paguyuban apa ini ya? Saya kurang tahu. Ini yang jelas pesanannya dari sana. Nah di sini ada piutang, briling, mandiri, payfast, Gria Bayar, Epais, Lunasin, Warkat, Telepoin, dan lain-lainnya ya. Yang 4 ini bisa silahkan dirubah sendiri. Misal di sini Kopasindo ada, oh ini tidak 10 juta. Kopasindo misalnya 10 juta juga. Utangnya ya, ini adalah utang dari Papsindo misalnya. Piutang dinolkan saja. Piutang ini harus dinolkan terlebih dahulu ya. Piutang harus nol, jangan diisi ya, jangan diisi dengan angka nominal. Di situ kita nol saja. Briling misalnya ada 50 juta. Oke,
Mandiri ada 40 juta, 40 juta. Payfest misalnya ada 10 juta, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Sini bisa dikosongkan saja atau bisa tulis 0. Oke, simpan dan keluar. Oke ya. Jika sudah diinput saldo awal, maka akan diinput lagi, dia sudah tidak mau ya. Nah, sudah tidak mau, maaf, input saldo awal sudah pernah dilakukan. Nah, kemudian di sini ada edit kasir, silakan diklik nanti edit kasir ya. Di sini ada edit kasir, silakan diklik. Proses awal bulan ini nanti ya, kita transaksi saja. Nah, pertama kita transfer tunai. Di transfer tunai ini ada menu tunai dan ada juga menu utang ya. Ada tunai, ada menu utang. Misalnya yang tunai itu orang yang transfer tunai kemudian bayarnya cash ya, dia langsung bayar. Dia langsung bayar, datang ke kantor, transfer ya. Jadi artinya tunai. Atau misalnya ada kawan yang Mas transferin dulu. Nah, itu biasanya kan orangnya tidak di kantor dan tidak ada uangnya, maka di sini diklik yang utang ya. Di sini misalnya saya Solihin transfer tunai pakai BRI ya, pakai Briling misalnya 1 juta. Oke. Kemudian fee-nya 5.000. ADM ini adalah ADM yang ada di bank, yang dikenakan oleh bank ya, misalnya 3.000. Oke, di sini saya klik tunai. Oke, nah seperti ini. Nah kemudian ada yang transfer tunai lagi, misalnya Andi ya, Andi pakai Mandiri, misalnya di sini 3 juta. Oke, biayanya 10.000. ADM-nya 3.000. Nah, di sini misalnya utang ya. Di sini utang. Oke, simpan. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi di sini ada keterangan belum bayar di sini. Ada keterangan belum bayar. Oke, kemudian bisa dihapus transaksi paling terakhir ya. Kenapa di sini sebenarnya pemesannya itu minta tombol edit ya, minta fasilitas edit. Tetapi saya tidak membuatkan edit transaksi karena ini berkaitan dengan keuangan ya. Jadi yang bisa dihapus transaksi paling terakhir ya. Jika ada salah input langsung saja dihapus. Oke. Kemudian misalnya kita langsung tarik tunai ya. Bisa lewat sini langsung atau bisa lewat sini juga bisa. Nah, tarik tunai seperti itu ya. Misalnya tarik tunai Bania, Ibu Bania, Briling, kemudian tarik tunai misalnya saldo kasnya ada 11 ya, misalnya ya, ditarik 5 juta. Oke, misalnya ADM-nya fee-nya 15.000, kita simpan. Oke ya, tuh seperti itu. Atau transfer via ATM nasabah. Nah, jadi nasabah itu transfer ke kita pakai ATM nasabah sendiri ya. Nah, seperti ini misalnya Kasil, misalnya Bapak Kasil. Nah, kita cuma diminta admin saja kan. Biasanya kalau ada orang transfer dengan ATM sendiri, kita juga ada pengganti kertas ya. Pengganti kertas misalnya 3.000 misalnya. Oke, kita simpan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita ke beranda. Ya, kita ke beranda. Nah, tadi sudah ada transaksi yang utang ya, sudah ada transaksi utang nih ya. Atas nama Andi sudah ada transaksi utang. Misalnya ada lagi yang mau utang ya. Misalnya Sugeng. Ya, misalnya 2 juta. Fee 10.000, ADM-nya 3.000 ya. Di sini utang. Oke, kemudian simpan.
Nah, di sini ada orang yang utang 2 kali ya. Ada 2 orang yang utang. Kita ke beranda. Kemudian kita di menu piutang itu bisa bayar ya, langsung bayar saja. Oke, bisa bayar. Kita pilih salah satu dari list ini ya. Kita pilih salah satu. Misalnya Andi utangnya 3.013.000 rupiah. Oke, 13.000 rupiah. Yang 13.000 itu apa? Yang 10.000 fee, yang 3.000 itu ADM ya. Tuh. Misalnya bayar 2 juta. Nah ya, kemudian bayar. Oke, saldonya tinggal 1.013.000. Sugeng juga bayar, misalnya bayar lunas ya, 2.013.000. Oke ya, sisa piutang sudah 0. Nah di sini bisa print per nasabah ya, print per nasabah. Misalnya sini saya pilih Andi. Oke, print. Nah ya, nih nama Andi, piutangnya 3.013.000, sudah dibayar 2 juta, sisanya tinggal 1.013.000. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini ada laporan, oke, tanggal 23 ya, bisa dipilih di sini, bisa dipilih. Kemudian klik print. Nah seperti ini. Ini laporan per hari ini saja ya. Ini laporan per tanggal. Sekian ya, seperti ini. Kemudian ini seluruh transaksi. Ini full periode ya, full periode. Karena ini tadi masih 1 tanggal, jadi masih sama ya. Masih sama transaksinya. Nah, ini laba ruginya. Seperti ini. Pendapatan fee 43.000, biaya administrasinya 9.000 rupiah. Ini daftar piutang ya, piutang nasabah Andi masih sisa, Sugeng sudah 0. Kemudian di sini ada lagi nih ya, laporan fullnya, saldonya saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya rubah tanggalnya ya, saya buat transaksi dengan tanggal yang lain agar bisa lebih enak. Hari Minggu misalnya tanggal 24. Oke, sebentar, saya klopkan dulu tanggalnya. Oke, nah sekarang sudah tanggal 24. Kemudian ada transfer lagi, Alfian pakai mandiri, misalnya transfer 10 juta. Oke, 30.000, ADM nya 3.000 rupiah. Oke, kemudian tunai, simpan. Nah ada lagi Umi Rosida, misalnya transfer lagi 5 juta, fee nya 15.000, ADM nya 3.000, utang misalnya ya, utang. Oke, simpan. Nah seperti ini. Kemudian kita coba laporannya. Oke, tanggal 24 ya. Tanggal 24 hanya ada 2 transaksi, yaitu Alfian dan Umi Rosida saja ya. Ada 2 transaksi. Masuk, ini elektronik masuk ya. Elektronik masuk 0, masih 0 ya, nggak ada. Kas masuk ada 10.030.000, 10.030.000 ya.
Kemudian fee-nya 45.000 ya, 30 tambah 15. Kemudian ADM-nya 6.000. Laba Rp39.000. Nah, ini print seluruhnya ya, full periode dari tanggal 23 dan di sini tanggal 24 ya. Jadi itu sudah tersendiri. Kemudian di sini fee laba rugi tanggal 24 dapatnya 39.000, full periode labanya 73.000. Nah, seperti itu. Ini piutang ya, piutang. Kemudian nah, di sini kita langsung masuk ke proses awal. Proses awal. Nah, maaf, sisa utang nasabah masih 6.031.000. Silahkan selesaikan terlebih dahulu hingga menjadi Rp0 untuk melakukan proses awal ya. Jadi proses awal ini tidak bisa berjalan apabila ada nasabah yang masih punya utang di konter kita ya. Kita bayar dulu ya, kita nolkan dulu. Saldonya Mas Andi masih tersisa 1.013.000 ya. 1.013.000. Oke, kita bayar. Oke, sudah 0 ya. Kemudian Umi Rosida sudah bayar, saldonya ada 5.018.000. Oke. 5.018.000 bayar. Oke ya, saldonya sudah 0. Kemudian di sini baru bisa kita proses awal bulan. Kita proses awal ya. Proses awal. Nah, silakan klik proses. Proses awal ini bisa kawan-kawan lakukan setiap bulan, setiap awal bulan, atau dirasa aplikasi ini sudah agak berat, silahkan diproses awal ya. Intinya proses awal ini adalah menghapus database awal kemudian dijadikan saldo, seperti itu ya. Proses awal, misal silakan klik proses, lanjutkan, pindah saldo. Selamat, proses awal bulan telah selesai. Oke, kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, hanya itu saja yang bisa saya bagikan tutorialnya. Semoga dapat dipahami. Dan maaf apabila masih banyak kata-kata saya yang masih kurang enak dipahami, karena 3 malam ini saya tidak tidur ya kawan-kawan. 3 malam ini nggak tidur, jadi badan kurang fit. Nah, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.